Shalom, selamat malam saudara-saudara yang ada di New York, di Amerika, dan selamat pagi buat saudara-saudara yang ada di Indonesia atau dimanapun saudara berada. Hari ini kita belajar beribadah menurut Tuhan. Saya ulangi, beribadah menurut Tuhan. Kelihatannya sederhana, tapi mayoritas, maafkan saya, mayoritas orang Kristen beribadah menurut manusia atau menurut organisasi gereja. Maka kebenaran firman ini mari kita sambut dengan hati terbuka dalam pertolongan Roh Kudus sehingga kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita, Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Kalau sudah dapat, satu orang mewakili kita membacakannya buat kita semua. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Baik, iya. Ya, saya yang baca. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu Ya. Sudah? Lanjut? Ya, langsung. Oke. Sampai 18. Oke. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab dialah Allah kita. Amin. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, konteks kebenaran ini ketika bangsa Israel sudah di tanah perjanjian bertahun-tahun, menikmati berkat-berkat Tuhan. Hanya seringkali tanpa disadari orang-orang yang diberkati Tuhan bahwa untuk beribadah kepada Tuhan bukan sekedar kita memuji nama Tuhan, khotbah, hadir dalam tempat ibadah. Itu banyak terjadi pada zaman Yosua. Tapi dalam kehidupan mereka sehari-hari, tidak ada kelihatan kehidupan mereka bergantung kepada Tuhan. Konteks saat itu, di tanah perjanjian, mereka sangat diberkati, nyaman hidup mereka. Kenyamanan ini membuat mereka sangat tipis tingkat kebergantungan mereka kepada Tuhan. Berdasarkan sejarah-sejarah gereja, baik sejarah gereja di dunia barat maupun dunia timur, itu terjadi kembali. Kenyamanan hidup, kemakmuran bagi kehidupan manusia itu bukan lagi sebagai objek, sebagai alat,
tetapi sebagai tujuan. Ini yang bahaya. Sakit sembuh itu bukan tujuan. Hidup diberkati bukan tujuan. Taat kepada Tuhan itu tujuan. Jangan lupa, ini seringkali kita nggak sadar. Sehingga banyak orang Kristen, perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen percaya kuasa Tuhan, tapi nggak percaya kepada pribadi Tuhan. Ini bahaya. Orang percaya kuasa Tuhan, kita akan dicukupi makan minum. Orang percaya kepada kuasa Tuhan, kita yakin Tuhan bisa menyembuhkan. Orang percaya kepada kuasa Tuhan, percaya setiap tekanan, setiap penderitaan, kesulitan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Itu orang percaya kepada kuasa Tuhan. Sampai limit awal nggak salah. Tapi limit berikutnya berbahaya. Why? Kalau kita sakit sembuh, Tuhan yang aktif melayani kita. Kalau kita makan minum kita cukup, Tuhan yang aktif melayani kita. Kita dilayani. Kalau kita dilayani, itu bukan kita beribadah kepada Tuhan. Bahaya, akhirnya Tuhan beribadah kepada kita. Itulah orang percaya kepada kuasa Tuhan. Tetapi kalau orang percaya kepada pribadi Tuhan, itu kelihatan dari buah roh. Karakter yang sopan, yang jujur, yang rendah hati, taat absolut kepada kebenaran firman Tuhan, melalui proses yang tidak sederhana, sehingga ada proses yang indah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Sehingga kesulitan-kesulitan, fokus kita tidak lepas dari kesulitan. Catat baik-baik. Stefanus dilempari batu, tidak lepas dilempar batu sampai mati. Catat baik-baik. Tetapi Stefanus dilempari batu, walaupun tidak berhenti itu batu, dia tidak berhenti memberkati orang-orang yang melempar dia. Sehingga dia berkata, Bapa, jangan timpakan kesalahan ini pada mereka. Itulah beribadah kepada Tuhan. Fokusnya, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Kalau Anda percaya Yesus sanggup menyembuhkan Anda, kalau Anda percaya bahwa Yesus sanggup memberikan kebutuhan kita sehari-hari, kalau Anda percaya anak-anak kita, cucu-cucu kita akan pintar, akan memiliki masa depan yang indah. Tetapi Tuhan perintahkan, hai suami, kasihlah istrimu, Anda tidak mengasihi istri Anda. Hai istri, tunduklah pada suamimu, Anda tidak tunduk pada suami Anda. Anda tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Catat baik-baik. Anda tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau Anda tidak lakukan, Anda tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Sakit sembuh, berkelimpahan, tidak menunjukkan orang beribadah kepada Tuhan. Tolong kembali baca Matius 7, ayat 24 sampai 27. Silakan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Kristus. Di hadapan Tuhan, orang beribadah atau tidak beribadah ditentukan. Akhirnya kita pelaku firman atau bukan. Jangan lupa. Akhirnya kita pelaku firman atau tidak. Di dalam kekristenan, di hadapan Tuhan, dibagi dua bagian besar. Bukan dibagi dua Protestan atau Katolik, bukan. Bukan dibagi dua orang latar belakang sekolah teologi atau tidak sekolah teologi, bukan. Itu bukan perbedaan signifikan. Bukan apakah gerejanya tepuk tangan atau tidak tepuk tangan, bukan. Itu bukan perbedaan signifikan orang beribadah atau tidak beribadah. Bahkan bukan soal sakit sembuh atau enggak sembuh. Bukan itu. Bukan. Bukan bisa khotbah atau enggak bisa khotbah. Bukan bisa bahasa roh atau bukan bahasa roh. Bukan itu. Tetapi pelaku firman atau tidak pelaku firman. Ini jangan lupa. Kalau fokus kita pelaku firman, itulah menunjukkan kita bukan hanya, saya ulangi, bukan hanya percaya kuasa Tuhan, tetapi juga percaya pribadi Tuhan. Perbedaan signifikan orang di luar Tuhan termasuk agama sepupu kita, Tuhan itu seperti zat, punya kuasa, tapi bukan sebagai pribadi. Ini yang bahaya tanpa disadari. Kita percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi. Sehingga konsekuensi logis kita ditebus oleh Kristus, maka kita harus tegas. Kita bukan kepunyaan kita lagi, melainkan kepunyaan Kristus. Maka penekanan orang Kristen dalam ibadah adalah ketaatan absolut. Tolong baca Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya baca Matius Silakan. 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bisa lihat kejadian yang sangat ekstrim dalam ayat-ayat ini, mulai ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata setiap orang tidak ada pengecualian. Apakah dia khotbah, apakah dia penyembahan dalam nyanyian-nyanyian, apakah dia mendoakan orang sakit sembuh, apakah dia ketua sinode, apakah dia doktor teologi, dosen teologi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, pelaku-pelaku firman. Iman tanpa perbuatan mati. Khotbah tanpa perbuatan mati. Semua penyembahan-penyembahan harus simpulkan di perbuatan. Karena ketaatan pada firman Tuhan, itulah penyembahan yang sesungguhnya.
Maka penyembahan kita di gereja, kita mengangkat tangan, kita menyembah dalam bahasa roh, kita memuji nama Tuhan, itu harus kesimpulan dari kita taat pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ayat 22. Ayat 22 itu tegas sekali Tuhan berkata, pada hari terakhir, banyak orang. Bapak Ibu kata banyak orang dalam bahasa Yunaninya, mayoritas. Bukan 50-50, tetapi mayoritas. Pada hari terakhir, mayoritas orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Inilah orang-orang percaya akan kuasa Tuhan. Kalau Anda baca dalam bahasa aslinya, nubuatnya terjadi, mengusir setannya terjadi, mengadakan banyak mujizatnya terjadi. Tetapi mereka tidak pelaku firman. Ada beberapa orang saya bimbing, pendeta-pendeta, jemaatnya besar, banyak, khotbahnya bagus, penyembahannya bagus, banyak mujizat. Tetapi punya istri simpanan. Inilah orang-orang akan ditolak Tuhan. Tetapi ada hamba Tuhan bagus khotbahnya, tapi pemarah, sombong, gampang sekali tersinggung kalau ditegur. Orang-orang seperti ini umumnya percaya kuasa Tuhan, tapi tidak percaya kepada pribadi Tuhan. Akibatnya ayat 23, karena orang-orang seperti ini tidak sungguh-sungguh beribadah, Tuhan berkata kepada orang-orang yang bisa bernubuat, bisa mengusir setan, melakukan banyak mujizat, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Statement yang berbobot kita dikenal Tuhan adalah ketika kita pelaku firman. Ketika kita taat menjadi pelaku firman, itu statement hidup yang berbobot menyatakan, kau Tuhanku, kau Rajaku, aku beribadah kepada Engkau, aku mengabdi kepada Engkau. Ketaatan adalah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Orang menyatakan beribadah kepada Tuhan. Makanya kembali kita kepada Matius 7, ayat 24-25 satu pihak, ayat 26-27 pihak yang lain. Yaitu ayat 24 dengan ayat 27 kesamaannya, sama-sama ke gereja. Sama-sama hadir ibadah. Karena ayat 24-27 sama setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 27 pun setiap orang yang mendengar perkataanku. Ayat 26, Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan sama-sama mendengar. Maafkan saya Bapak Ibu, Anda mendengar firman hari ini akan dibagi dua. Akhirnya ada yang mau pelaku, ada yang tidak pelaku. Ini penting sekali. Kalau Tuhan bicara, hai suami, kasihlah istrimu. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Akhirnya semua pendengar dibagi dua. Ada yang akhirnya tegas. Sekalipun kelakuan istriku bagaimanapun, aku tidak pernah mengorbankan, aku mengasihi dia. Sekalipun kelakuan suamiku bagaimanapun, aku tidak mau mengorbankan ketaatan untuk tunduk pada dia. Dibagi dua akhirnya. Inilah yang harus tegas kepada semua para pendeta, semua para dosen teologi, semua pimpinan sinode, semua dosen-dosen teologi, semua worship leader singers, semua jemaat. Akhirnya disimpulkan pelaku atau tidak pelaku.
Ini penting sekali. Makanya kita buka ayat 24-25. Orang pelaku itu tidak instan. Ayat 24, yaitu setiap orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bicara mendirikan rumahnya di atas batu, konteksnya bukan masa kini. Konteksnya zaman Yesus. Mendirikan rumah di atas batu sama sekali tidak bicara instan. Mendirikan rumahnya di atas batu itu perlu kerja keras, proses waktu yang panjang, dan berkorban. Karena melubangi batu, itu tangan bisa berdarah-darah. Itu perlu kerja keras yang mengorbankan, menyita banyak keletihan, kecapean, dan kadang-kadang ada hampir-hampir putus asa. Ini penting, lain dengan ayat 26. Mereka mendirikan rumahnya di atas pasir. Tinggal tancap-tancap selesai. Jauh lebih cepat membangun rumah di atas pasir daripada di atas batu. Kemudian, perhatikan baik-baik supaya jangan kita dapat pemahaman yang salah dalam mengikuti Yesus. Masalah orang yang beribadah dengan benar dengan masalah dengan orang yang beribadah yang semu imitasi sama masalahnya. Lihat ayat 25 dan ayat 27. Sama masalahnya. Ayat 25. Kemudian turun hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Catat baik-baik. Hati-hati mendengar statement-statement khotbah. Percayalah, orang benar nggak mungkin sakit kanker. Itu pembohong. Itu ajaran yang bisa menyesatkan. Orang benar pun bisa kena kanker. Orang benar nggak mungkin kena COVID-19. Itu ajaran bukan Alkitab. Orang benar dengan orang yang tidak benar, masalahnya bisa sama. Tolong jawab di tempat Anda masing-masing. Nggak usah buka mic. Di luar Yesus, orang yang agama lain, ada nggak istrinya cerewet? Banyak bukan? Di luar Yesus, agama lain, ada nggak suaminya sengak lagunya? Ada kan? Di dalam kekristenan, di dalam kalangan pendeta, di kalangan orang-orang perentuan, ada nggak istrinya cerewet? Ada aja. Ada nggak suaminya sengak lagunya? Ada aja. Masalahnya sama. Saya sedih kalau ada khotbah-khotbah. Percayalah, ikut Yesus nggak mungkin pesawat kita jatuh. Siapa bilang? Bisa saja pesawat kita jatuh. Ikut Yesus nggak mungkin dibunuh. Siapa bilang? 11 murid Yesus minus Yudas, 10 mati dibunuh. Yesus pun mati dibunuh. Ini khotbah-khotbah yang membuat orang akan kecewa kepada Tuhan. Saya ulangi, masalah orang beribadah dengan benar, dengan beribadah dengan tidak benar, sama masalahnya. Perbedaannya, respon, reaksi seseorang menghadapi masalah, itu orang kelihatan dia beribadah atau tidak. Bukan khotbah bagus ukuran beribadah. Sekarang saya khotbah kepada Anda, belum tentu itu merupakan ibadah. Bisa nggak ibadah kalau khotbah yang saya khotbahkan tidak saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi bisa ibadah kalau yang saya khotbahkan adalah kesimpulan dari kehidupan saya sehari-hari. Ini penting sekali. Stoplah Bapak, Ibu, Saudara aktif pelayanan, tapi juga Anda masih kasar sama pasangan.
Stoplah Anda beribadah, melayani Tuhan, masih suka ngelawan suami. Stoplah Anda seolah-olah beribadah kepada Tuhan, tapi sombong, pemarah, gampang tersinggung, malas baca Alkitab, selalu bicara barang-barang mewah. Ini penting sekali, supaya Anda harus beribadah menurut Tuhan Yesus. Tolong tampilkan Matius 15 ayat 8 dan 9. Satu orang baca. Ya. Silakan. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, Oh, sorry. ini seringkali tanpa disadari. Kita memuji nama Tuhan, kita khotbah, kita bernubuat, kita melakukan mujizat. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita melakukan apa yang kita pikirkan suka. Ada hamba Tuhan yang aktif pelayanan. Khotbahnya bagus, banyak disukai orang. Tapi ringan tangan sama istrinya, bisa ditampar istrinya. Ini mengerikan. Jangan lupa Bapak Ibu, orang bisa kita bohongi, Tuhan nggak bisa kita bohongi. Worship leader saya menyembah bagus sekali. Asal mimpin pujian, bagus sekali. Terharu, gemetar-gemetar, itu yang mungkin pernah saya bilang sama Anda. Dia menyembah gemetar-gemetar. Tapi saya pernah ketemu dia di jalan, naik motor lawan arah. Orang lain gemetar sama dia. Saya bilang, Anda tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Kalau Anda tidak selaras nyanyian Anda dengan kehidupan Anda, kalau Anda tidak selaras semua khotbah Anda dengan kehidupan Anda, itu menunjukkan kejahatan di mata Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah kau sekalian pembuat kejahatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kristen itu disimpulkan bukan di khotbah, bukan di nubuat, bukan di mujizat-mujizat. Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh. Jangan ada di antara Anda anti kesembuhan. Jangan ada di antara Anda anti nubuat. Karena Alkitab mencatat ada bahasa roh. Alkitab mencatat ada nubuat. Alkitab mencatat ada mujizat-mujizat. Tetapi jangan simpulkan itu menunjukkan kerohanian. Bukan. Menunjukkan kerohanian itu ketika kita taat kepada Tuhan. Dan banyak orang akhirnya secara lahiriah beribadah. Secara lahiriah khotbah bagus, penyembahan bagus. Tetapi kalau tidak dalam kehidupan sehari-hari, tidak disimpulkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, nyata buah rohnya, itu gambaran kita tidak beribadah kepada Tuhan. Mulutnya memuji aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Tolong buka 2 Timotius 3 ayat 5. Satu orang baca 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Ya. Kita kalau mendengarkan firman Tuhan, sekedar percaya kuasa Tuhan menyembuhkan, itu lama-lama menyakiti hati Tuhan. Kita kalau mendengarkan firman Tuhan, kita percaya kita akan dicukupi, itu lama-lama menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Saya ulangi. Kalau kita percaya firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan,
Tuhan yang aktif untuk melayani kita. Kalau kita percaya firman Tuhan dapat membuat usaha kita maju, pergumulan kita dijawab, itu Tuhan yang aktif melayani kita. Beda dengan, tolong buka 2 Timotius 3 ayat 16. Silakan satu orang baca 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yes, mujizat yang tertinggi di dalam orang Kristen yang beribadah dengan benar adalah hidup dalam kebenaran. Catat baik-baik. Saya lebih suka menjadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Khotbah yang benar bisa nggak ada kaitan dengan kelakuan. Tetapi jadi suami yang benar pasti berkaitan dengan kelakuan. Maka kalau kita mendengarkan firman Tuhan, fokus kita bukan lagi kesembuhan kalau beribadah. Fokus kita bukan lagi kita mendapat perlindungan, makan minum yang cukup. Karena itu nggak usah kita ajarkan kepada Tuhan. Sebaik-baiknya saya kepada Tuhan, Tuhan jauh lebih baik daripada saya. Tuhan jauh lebih baik. Sehebat-hebatnya saya berkorban kepada Tuhan, nggak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Tuhan kepada saya. Maka fokus saya bukan lagi apa yang kudapatkan. Bukan lagi soal sakit sembuh. Bukan lagi soal makan minum kecukupan. Karena itu pasti Tuhan sediakan. Saya nggak ragu dengan janji Tuhan. Tetapi bagaimana? Ragu nggak kita dengan perintah Tuhan? Fokus orang beribadah yang benar pada awal-awal janji Tuhan, pada tahap berikutnya perintah Tuhan, supaya kita taat, tidak kita sekedar percaya kuasanya, tapi kita percaya pribadinya. Makanya setiap kita mendengarkan firman Tuhan, fokusnya kita diajar. Yang kedua, ditunjukkan kesalahan kita. Yang ketiga, diperbaiki kelakuan kita. Yang keempat, dididik kita hidup dalam kebenaran. Merupakan kita hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena firman itu kebenaran. Kalau kita hidup sesuai, selaras dengan firman, itulah hidup dalam kebenaran. Maka kita bicara, apa yang kulakukan buat Tuhan? Aku mau taat kepada Dia. Itulah ibadah. Buka Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Satu orang baca. Saya baca. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Pertama kali Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, fokusnya perintah. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Artinya Bapak Ibu, fokusnya bukan buahnya. Anda dan saya kurang kerjaan menyebut buahnya itu buah kuldi, buah simalakama, itu kurang kerjaan. Apakah itu mangga, apakah rambutan, terserah. Yang paling penting, Dia berikan perintahnya untuk kita taati. Supaya Adam dan Hawa beribadah kepada Allah. Ketaatanlah satu-satunya statement hidup yang berbobot. Kita mengatakan
aku beribadah kepada Engkau Tuhan. Semua khotbah saya nggak ada maknanya saya beribadah. Kalau Tuhan perintahkan, hai Ridwan Huta Barat, kasihlah istrimu. Kalau saya tidak mengasihi istri saya sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau saya tidak membalas kejahatan dengan kebaikan, saya sedang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini penting. Sebaliknya, kalau kau makan, kau akan mati. Artinya, kalau kau tidak taat, itu mengerikan. Bapak, Ibu, kanker tidak mengerikan. Ketidaktaatanlah yang mengerikan. Semakin kita mengenal Tuhan, ketidaktaatanlah yang mengerikan. Karena taat adalah satu-satu statement hidup yang berbobot. Kita beribadah kepada Tuhan. Ketidaktaaatan adalah satu-satu statement hidup yang berbobot. Kita mengatakan, aku tidak mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kalau Anda malas baca Alkitab, Anda tidak mau memberikan perpuluhan, Anda tidak mau mengampuni, Anda tidak mau tunduk pada suami, Anda tidak mengasihi istri, statement hidup Anda berbobot mengatakan, aku tidak mau beribadah kepada Tuhan. Catat baik-baik. Makanya kata Tuhan, kalau kau makan, buah itu kau akan mati. Artinya, kalau kau tidak taat, kau mati. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Kalau kau tunduk kepada suamimu, kau beribadah kepada Tuhan. Karena itu bukan perintah suami, itu perintah Tuhan. Maka mengandung kekekalan. Sebaliknya, hai suami, kasihlah istrimu. Kalau kau tidak taat, kau mati. Ini penting sekali. Maka kekristenan, kelihatan dia beribadah atau tidak beribadah, dia taat atau tidak taat. Ini penting sekali. Satu orang baca Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang beribadah kepada Tuhan, jangan lupa, hukum yang terutama dan pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku dengan kata lain, kau taat, kau pelaku firman, kau taat, kau pelaku firman. Itu menunjukkan orang beribadah. Maka, bagian terakhir, beribadah itu tidak ukurannya instan. Satu orang baca Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Markus 1 ayat 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu jemaat sekalian, kata-kata dalam ayat 42 ini seketika itu juga. Aspek keterangan waktu digunakan di sini seketika itu juga. Camkan jemaat sekalian, Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Seketika bukan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Seketika bukan? Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Seketika bukan? Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Ayo konsentrasi. Tuhan sedang sampaikan di balik kata seketika, hai umat percaya, ini mujizat gampang, nggak perlu lama-lama, nggak perlu proses waktu yang panjang. Seketika, ini mujizat yang gampang.
Berikutnya, apa yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika, hai umatku, ini mujizat terendah. Ini mujizat terendah. Apalagi yang Tuhan sampaikan di balik kata seketika, hai umatku, semua mujizat seketika nggak ada unsur kekekalannya. Catat baik-baik, nggak ada unsur kekekalannya. Lazarus dibangkitkan proses tahunan atau seketika? Seketika kan, bukan? Bangkit nggak dia? Bangkit kan? Halo? Mati lagi nggak? Mati. Lazarus mati lagi. Karena itu bicara kesementaraan. Laut dibelah Tuhan melalui Musa. Laut terbelah. Laut merah terbelah. Jangan ada orang menentang hal itu. Terbelah. Tapi setelah terbelah, gabung lagi nggak? Gabung lagi. Nggak terbelah selama-lamanya. Gabung lagi. Karena itu bicara seketika, itu kesementaraan. Halo ibu-ibu yang pendengar, tolong jawab di tempat Anda masing-masing. Kalau perintah Tuhan, hai istri, tunduklah pada suami. Istri tunduk pada suami, itu bisa proses seketika atau proses tahunan. Halo. Gak ada istri tunduk pada suami bisa seketika. Itu proses tahunan, bisa gagal, jangan pernah menyerah, ulangi lagi. Bisa gagal lagi, jangan menyerah, ulangi. Sampai tunduk pada suami itu kesukaan. Orang-orang seperti inilah beribadah kepada Tuhan. Catat baik-baik. Kalau Anda lebih kagum melihat mayat di rumah duka, didoakan bangkit, daripada melihat seorang istri tunduk pada suami, kalau Anda lebih kagum dengan mayat bangkit, itu menunjukkan Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Mayat bangkit itu mujizat kelas rendah itu. Tapi pelaku firman, proses, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri bagaimanapun kelakuan istrinya, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu nggak bisa seketika. Itulah ibadah yang sejati. Makanya Bapak Ibu, itu proses itu nggak bisa membangun rumah di atas pasir, ditancap, langsung jadi. Itu membangun rumah di atas batu, panjang ceritanya. Jangan pernah menyerah walaupun hampir menyerah, tetaplah taat. Itulah yang Tuhan kehendaki, ibadah yang benar. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Silakan. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, 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 amin. Nah Bapak Ibu, inilah ibadah yang ditekankan Yosua kepada umat percaya. Bukan sekedar hari-hari ibadah datang, bukan sekedar itu. Pertama Bapak Ibu camkan. Janganlah engkau lupa. Ini kalimat mengandung peringatan. Berlaku sampai sekarang. Janganlah engkau lupa. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang tidak serius. Catat baik jemaat sekalian. Anda lupa membaca Alkitab tiap hari. Itu serius. Ibadah itu bukan hanya hari Minggu atau hari tertentu di mana ada ibadah, tapi setiap hari. Nggak boleh lupa membaca Alkitab tiap hari. Konteks ayat di mana Yosua berkata ayat 8 ini di kitab Yosua, konteksnya zaman itu orang tidak punya Alkitab, tidak punya Alkitab pribadi-pribadi. Firman Tuhan
diperdengarkan kepada bapak-bapak melalui imam-imam, imam besar. Setiap firman Tuhan disampaikan ditutup dengan kalimat, hai bapak-bapak, gak boleh lupa engkau memperkatakan firman ini kepada istrimu, kepada anak-anakmu, ketika engkau duduk, ketika kau berbaring, ketika kau dalam perjalanan. Bapak, Ibu, kalau Anda masih hidup bersama dengan anak-anak, nggak boleh lupa Anda membaca Alkitab bersama. Kalau dalam perjalanan, jangan lupa membicarakan firman Tuhan kepada mereka. Nggak boleh lupa. Catat baik-baik, kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Catat baik-baik. Kanker nggak serius. Kanker serius bagi orang nggak percaya. Kenapa? Karena orang nggak percaya kalau kena kanker mati ke neraka. Bagi orang percaya, kanker nggak masalah. Kalaupun kita mati, kita ke surga. Kita tahu kemana. Kanker nggak serius. Malas baca Alkitab serius. Milikilah pikiran Kristus. Yang serius menurut Kristus harus serius bagi kita. Yang serius menurut manusia, nggak usah serius bagi kita. Nggak boleh lupa baca Alkitab tiap hari. Itu konteks sekarang. Yang kedua, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kegagalan orang Kristen untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang menunjukkan dia beribadah atau tidak beribadah. Pertama, nggak disiplin baca Alkitab. Kita punya prinsip, capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, sibuk nggak sibuk, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap jangan pernah korbankan baca Alkitab setiap hari. Jangan pernah korbankan. Ini penting, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menunjukkan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Pasti kehidupan kita, aku berubah, sungguh ku berubah. Pasti ada perubahan terus-menerus, makin benar dan makin benar. Pasti perkawinan orang yang beribadah kepada Allah makin lama makin bahagia, makin lama makin bahagia. Itu indikasi orang itu beribadah atau tidak. Kalau orang jemaatnya besar, banyak jadwal pelayanan, tapi rumah tangganya makin lama makin bertengkar, makin lama makin parah, makin lama makin saling menyakiti, itu menunjukkan kita sama sekali tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Catat baik-baik. Maka merenungkan firman artinya disiplin baca Alkitab. Merenungkan artinya yang kita baca itu harus nembak kita, nembak diri kita. Kalau saya baca Alkitab bersama dengan istri, kami baca bersama, saya baca itu, saya bilang, "Mah, aku ditegur oleh firman ini. Aku sungguh-sungguh ditegur. Terima kasih Tuhan. Aku harus berubah." Aku, jangan gini. Kita baca Alkitab, terus kita tembak istri kita. "Ma, denger nih. Lu nggak bener nih. Ini lihat firman nih. Kamu harus Bukan kita arahkan ke orang lain. Pengkhotbah yang benar adalah yang dikhotbahkan harus menembak dirinya dulu. Anda lakukan dulu. Baru kemudian pelaku firman. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Tidak mungkin orang jadi pelaku firman Tuhan kalau dia tidak ada sinergi. Saya ulangi, kalau dia tidak ada sinergi, disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam. Kalau kita disiplin baca Alkitab dan militan merenungkan firman itu siang dan malam, Alkitab berkata, supaya kau bertindak hati-hati, supaya kau pelaku firman. Saya hampir 30 tahun saya dosen teologi. Saya peringatkan mahasiswa saya, kau STH, kau MTH, kau doktor teologi, nggak jamin pelaku firman.
Kalau kau baca firman hanya sekedar nilai-nilai akademik, baca firman hanya sekedar knowledge, mana pernah Anda jadi pelaku firman? Jangan ragu, doktor teologi pun tidak sedikit binasa ke neraka. Karena pendekatan dia tidak beribadah. Hanya bagaimana aku khotbah, bagaimana aku mengajarkan orang lain, bukan dilakukan. Ini bahaya sekali. Maka dengar baik-baik Bapak Ibu. Di dalam saya mengajar, kami mengadakan penelitian 7,5 tahun lebih kurang. Dengan beberapa pengajar-pengajar dari beberapa negara. Tahu Bapak Ibu, dari 1 juta orang Kristen lahir baru, paling kuat 1/10, 100.000 yang baca Alkitab tiap hari. Kalau ada pendengar hari ini, Anda tidak disiplin baca Alkitab, Anda sedang bahaya rohani Anda. Dari 1 juta orang Kristen lahir baru, cuma 100.000 yang baca Alkitab tiap hari. Dari 1 juta orang lahir baru, 100.000 baca Alkitab tiap hari. Udah hebat, 5.000 memfollow up-nya dengan merenungkan firman itu siang dan malam. Catat baik-baik. 1.100.000, 5.000. 5.000 memfollow up-nya dengan merenungkannya siang dan malam. Dari 5.000 orang merenungkan siang dan malam, udah hebat, mau militan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sekitar 12-15 orang. Ayo Bapak Ibu, lebih fokus lagi. Fokus disiplin baca Alkitab. Fokus merenungkan firman itu siang dan malam. Fokus untuk jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau gagal ulangi, sampai mengasihi istri, tunduk pada suami, membalas kejahatan, mengampuni, suka memberi daripada menerima, memberikan perpuluhan, membantu orang lain. Itu harus jadi kesukaan. Mengampuni, rendah hati, hidup dalam kekudusan dan kejujuran harus pada tahap kesukaan. Jangan pernah menyerah. Disitulah orang beribadah yang sejati. Kita tutup dengan Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sakit sembuh itu berkenan pada kita. Mobil kita makin baru itu berkenan pada kita. Berkat-berkat makin melimpah bagi kita itu berkenan pada kita. Itu tidak bicara ibadah. Tapi hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kuduslah kamu karena Allahmu itu kudus. Kasihlah istrimu, tunduklah pada suamimu, kasihlah istrimu, hormati orang tuamu. Itu berkenan pada Allah. Jadi fokus ibadah sejati bukan lagi sekedar sakit sembuh. Jangan lagi kagum sakit sembuh. Itu cocok kita pakai di mana Yesus melayani kepada orang-orang gak percaya. Supaya sakit sembuh itu jembatan mereka mempersembahkan hidup mereka untuk percaya.
Tapi bagi orang-orang yang ikut Tuhan, tidak lagi fokus itu. Tidak lagi nilai sakit sembuh. Tidak lagi nilai khotbah bagus, jadi berkat bagi orang lain melalui khotbah kita. Tidak lagi itu nilai. Tetapi kita pelaku-pelaku firman, dirasakan oleh pasangan kita, keluarga kita, orang sekitar kita, pembantu kita, jemaat yang dipercayakan pada kita. Itu ibadah. Makanya harus proses. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bios hayim, yaitu berubah terus-menerus. Tanpa perubahan gak ada bicara ibadah. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Kades hagiasmos. Yang fokus untuk Tuhan saja. Bukan lagi bicara apa yang kuinginkan, apa yang kusukai terjadi, apa yang disukai Tuhan. Murid-murid Yesus, semuanya rata-rata menderita taat sampai mati karena fokusnya kesukaan Tuhan, termasuk Paulus, Stefanus, Petrus, dan sebagainya. Jangan anti berkat. Jangan anti kekayaan. Tapi jangan buat berkat dan kekayaan itu nilai. Itu bukan nilai. Itu objek, itu alat. Bagaimana kita memberkati pekerjaan Tuhan. Hidup berkenan di mata Tuhan itu nilai. Maka puncaknya yang berkenan kepada Allah. Jadilah suami yang berkenan kepada Allah. Jadilah orang khotbah yang berkenan kepada Allah. Jadilah orang menjadi orang tua yang berkenan kepada Allah. Bagi Anda yang mahasiswa, belajar, jadilah mahasiswa yang berkenan kepada Allah. Bagi Anda yang berpacaran, berpacaranlah yang berkenan kepada Allah. Segala hidup kita ini arahnya untuk memuliakan nama Tuhan. Maka beribadahlah yang sejati, yaitu jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pembaharuan budimu, di mana terletak paradigma, tata nilai, mindset, yang akhirnya mengendalikan karakter. Karakter Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Hidup kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang, punya keteladanan di atas rata-rata, dalam kekudusan, dalam kelemah lembutan, dalam kemurahan, dalam kerendahan hati. Itu bukti kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kita, khotbah yang indah bagi orang sekitar kita. Sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengaku Yesus kepada Tuhan. Dan makin banyak orang beribadah kepada Tuhan. Dalam pengertian sebenarnya, bukan lagi bertanya, apa yang kau buat buat aku Tuhan? Bukan. Karena Tuhan berkata di kayu salib, sudah selesai. Maka bagian kita, apa yang ku perbuat untuk engkau? Hiduplah benar, selaras dengan firman Tuhan, maka janji Tuhan, Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda. Kalau Anda nggak boleh lupa membaca firman Tuhan dengan disiplin, militan merenungkan firman Tuhan, tidak pernah menyerah menjadi pelaku firman Tuhan, berubah kelakuan. Catat baik-baik, perjalanan hidupmu, perjalanan anak mantumu, cucumu, perjalanan pelayananmu pasti berhasil dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.